Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalinda, biasa dipanggil Linda. Saya dari kelas F, jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul akun dan manfaatnya. Baik, yang pertama yaitu akun dan transaksi perusahaan. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aset, utang, modal, penghasilan, dan beban. Tujuan penggunaan akun adalah untuk mencatat data-data yang muncul akibat transaksi yang dilakukan perusahaan dan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Akun memberikan informasi tentang operasi perusahaan dari hari ke hari. Dari akun dapat diketahui beberapa informasi penting untuk perusahaan seperti jumlah tagihan pada salah satu pelanggan atau jumlah total tagihan, jumlah beban tenaga kerja, jumlah pendapatan, atau beberapa informasi lainnya. Berikut yaitu bentuk akun. Secara umum, akun dapat berupa tabel yang dibagi menjadi dua bagian atau dua sisi. Bagian kiri disebut debit dan bagian kanan disebut kredit. Mencatat sisi kiri disebut mendebit akun dan mencatat sisi kanan disebut dengan mengkredit akun. Secara berkala, sisi debit harus dijumlahkan dengan pertemuan dikurangkan dengan jumlah sisi kredit sehingga diketahui saldo akun tersebut pada suatu saat. Bentuk akun terbagi atas akun T, akun 2 kolom, dan akun 4 kolom. Berikutnya itu pengelompokan akun. Secara umum, seluruh akun yang ada di dalam buku besar perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama akun-akun laporan posisi keuangan atau disebut juga akun permanen. Yang kedua yaitu akun laba rugi atau disebut dengan akun temporer. Dari klasifikasi kelompok akun tersebut, di mana seluruh akun yang digunakan oleh entitas dapat dikelompokkan ke dalam kelompok akun permanen dan akun kelompok temporer. Dipilihlah lagi menjadi beberapa golongan akun yang lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama aset, yang kedua kewajiban dan ekuitas, yang ketiga pendapatan, yang keempat beban operasi, dan yang berikutnya itu pedoman pengisian akun. Jika transaksi perusahaan dicatat dengan menggunakan akun, terdapat aturan baku dalam proses pengisian dan pencatatannya. Aturan tersebut merupakan pedoman yang digunakan dalam pengisian akun untuk semua jenis transaksi di semua jenis perusahaan. Pedoman pencatatan transaksi perusahaan adalah dengan mengikuti aturan berikut ini. Yang pertama yaitu aset. Aset adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam rangka mencapai tujuan umum perusahaan. Yang kedua yaitu kewajiban atau liabilitas, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa, atau produk kepada pihak lain akibat transaksi masa lalu. Yang berikutnya yaitu ekuitas. Ekuitas adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham, pemilik, atau perusahaan. Yang berikut itu pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang disebabkan oleh penjualan produk perusahaan. Yang berikut yaitu beban usaha. Beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan sebuah perusahaan demi memperoleh pendapatan. Baik, yang berikut yaitu buku besar atau general ledger. Setiap perusahaan yang melakukan pencatatan secara teratur akan memiliki sekumpulan atau pekerjaan. Kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan itulah yang disebut dengan buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki suatu perusahaan beserta saldonya yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya yaitu laporan keuangan. Berdasarkan laporan posisi keuangan, saldo neraca saldo yang telah dibuat, kita dapat memulai menyusun laporan keuangan. Kemudian disusul dengan laporan perubahan ekuitas, baru kemudian dibuat laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas adalah laporan
yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.